Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para subscriber ASP Law Firm. Nah, jumpa lagi di channel kita, di channel YouTube ASP Law Firm Official atau channel YouTube ASP TV. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari subscriber kita yang menurut kami ini sangat penting untuk dijawab. Nah, pertanyaannya yaitu terkait dengan adanya advokat gadungan atau pengacara gadungan atau pengacara bodong katanya. Nah, yang seperti apa sih pengacara gadungan atau pengacara bodong itu? Nah, bedanya dengan pengacara yang asli itu seperti apa? Nah, saya akan mencoba menjawab dalam video ini. Kenapa kami menganggap ini penting untuk dibahas karena memang ini banyak sekali terjadi penipuan-penipuan di masyarakat yang mengaku-ngaku sebagai advokat gitu. Kemudian ngaku-ngaku sebagai pengacara padahal mereka tidak punya lisensi, kemudian mereka juga tidak bernaung di bawah organisasi manapun gitu. Tapi oknum itu tetap ada. Ya, advokat gadungan atau pengacara gadungan atau disebut juga pengacara bodong gitu ya. Pengacara bodong. Ya mirip-mirip motor bodong ya, motornya ada surat-suratnya nggak ada gitu ya, pengacara bodong juga kurang lebih seperti itu, pengacaranya ada yang mengaku-ngakunya tapi lisensinya tidak ada. Ya selanjutnya, pengacara bodong itu yang seperti apa? Nah, pengacara bodong itu atau pengacara gadungan atau pengacara apalagi tuh ya, pengacara bodong, pengacara gadungan gitulah pokoknya ya, itu adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai advokat atau sebagai pengacara, tapi secara lisensi atau secara izin dia tidak punya lisensi apapun. Nah, pengacara itu dia harus melewati beberapa tahapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi tidak bisa sembarangan misalkan orang tiba-tiba mengaku sebagai pengacara tapi dia tidak melewati tahapannya. Tahapannya dimulai dari pendidikan khusus profesi advokat, kemudian ujian profesi advokat, kemudian dia juga harus menjalani magang selama 2 tahun. Nah, setelah itu baru disumpah menjadi advokat dan diangkat menjadi advokat, baru keluar yang namanya KTA, kartu tanda anggota advokat. Nah, kemudian seorang advokat dia baru dinyatakan sah sebagai advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu ketika orang tersebut sudah disumpah. Nah, tahapannya tadi sudah saya jelaskan. Nah, advokat itu setelah disumpah dia akan mendapatkan yang namanya berita acara sumpah. Berita acara sumpah ini dikeluarkan oleh pengadilan tinggi di wilayah di mana seorang advokat atau pengacara itu berdomisili. Misalkan saya berdomisili di Banten, nah maka kemudian harusnya ikut sumpah di Pengadilan Tinggi Banten gitu. Nah, tapi misalkan ketika saya punya KTP DKI, maka saya sumpahnya di Pengadilan Tinggi DKI. Begitu juga seterusnya semuanya bergantung kepada di mana si pengacara atau advokat itu tinggal dan berdomisili. Nah, selanjutnya seorang advokat itu dia sebenarnya ada 3 lisensi yang dia miliki sebagai advokat yang sah. Yang pertama dia memiliki ID card, ya ID card advokat ini contohnya seperti ini. Ini ID card advokat ya. Ini kartu tanda anggota. Nah, sebagai advokat, nah ini juga sama. Nah, kemudian orang bisa saja misalkan dia mengaku sebagai advokat dengan punya ID card gitu. Nah, tapi lisensi advokat itu tidak hanya cukup diwakili oleh ID card. Nah, memang ID card ini penting. Nah, kenapa? Karena ketika Anda misalkan Bapak Ibu sekalian mencari seorang advokat atau pengacara, maka yang terlebih dulu harus dicek adalah ID card-nya ya. ID card-nya itu dari organisasi mana? Nah, karena di Indonesia ada banyak sekali organisasi advokat dan semuanya diakui. Nah, kalau minimal Bapak Ibu sudah tahu ID card-nya dari organisasi mana, misalkan dari Peradi atau misalkan dari KAI, dari Peradin, dari APSI misalkan. Nah, setelah tahu orang yang mengaku advokat itu dari organisasi mana, maka ke depan ketika terjadi sesuatu misalkan ada permasalahan antara Bapak Ibu dengan pengacara Bapak Ibu, maka jelas alur melaporkannya kemana. Dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tersebut. Nah, tergantung misalkan orang itu bernaung di organisasi profesi advokat yang mana. Nah,
Selanjutnya, selain ID card, seorang advokat yang sah juga dia memiliki SK pengangkatan. Nah, SK pengangkatan ini dari mana? SK pengangkatan ini dari organisasi advokat. Nah, tapi memang SK pengangkatan ini jarang sekali dipublish ya, karena di pengadilan juga tidak pernah ditanyakan, karena yang ditanyakan hanya ID card dan berita acara sumpah. Nah, kenapa kemudian hanya ID card dan berita acara sumpah? Karena memang berita acara sumpah ini juga tidak akan keluar kalau tidak ada SK pengangkatan, sehingga kemudian SK pengangkatan dari organisasi juga jarang di cross check gitu. Yang penting adalah ID card dan berita acara sumpah. Nah, berita acara sumpah itu seperti apa sih? Nah, berita acara sumpah itu dia bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ini contoh berita acara sumpah. Nah, ini berita acara sumpah, dia bentuknya kertas lembar dikeluarkan oleh pengadilan tinggi. Nah, di dalamnya berisi eh, identitas si advokat tersebut, kemudian nomor induk advokatnya berapa, kemudian ada SK pengangkatannya, diangkat tahun berapa oleh organisasi advokat, kemudian di dalamnya ada isi sumpahnya. Nah, isi sumpah advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, di bawahnya ada tanda tangan yang menyumpah. Dalam hal ini bisa ketua pengadilan tinggi atau wakil ketua pengadilan tinggi, ditandatangani juga oleh 2 orang saksi, kemudian ditandatangani oleh si advokat itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau sudah jelas, misalkan ID card-nya sudah ada, kemudian berita acara sumpahnya sudah ada, maka itu baru bisa dikatakan sebagai advokat yang sah. Nah, advokat yang sudah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, jadi ketika misalkan Bapak Ibu punya permasalahan hukum, kemudian ada orang yang menawarkan jasa hukum, mengaku-ngaku sebagai advokat, tapi tidak bisa menunjukkan 2 lisensi itu, mulai dari ID card atau KTA dan berita acara sumpah, maka bisa dipastikan advokat atau pengacara itu adalah pengacara gadungan atau pengacara bodong gitu ya. Nah, kalau mengaku pengacara kan harus disertai dengan lisensinya gitu, apakah dia sudah melewati prosesnya atau tidak. Nah, karena banyak juga orang yang tergiur dengan tawaran-tawaran yang instan untuk menjadi advokat gitu, padahal tidak melalui prosesnya, ternyata setelah di cross check ya tidak terdaftar gitu. Banyak juga yang seperti itu. Bahkan zaman dahulu eh, advokat itu tahapannya lebih sulit gitu. Termasuk disumpah dan lain sebagainya itu sangat sulit sekali. Nah, tapi sekarang memang ada beberapa kemudahan-kemudahan. Nah, mulai dari misalkan magang. Magang dulu baru bisa magang setelah PKPA, bahkan dulu juga ada setelah lulus ujian gitu. Tapi sekarang seseorang yang mau menjadi advokat, hitungan magangnya itu boleh ikut magang setelah dia lulus sebagai sarjana hukum. Artinya ketika seseorang sudah lulus sarjana hukum, sudah punya ijazah SH, nah maka dia boleh ikut magang. Magang boleh di mana saja, misalkan di kantor advokat si A atau di kantor LBH si B misalkan. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah, nanti dihitung 2 tahun, magangnya 2 tahun. Nah, boleh dihitung magangnya misalkan setelah lulus kuliah, sudah punya ijazah, ikut magang, nah itu boleh 2 tahun dari lulus kuliah. Nah, magang boleh nggak, misalkan masih mahasiswa ikut magang, boleh saja, tapi yang dihitung untuk disumpah itu adalah magang ketika setelah dia punya ijazah, nah 2 tahun setelah itu. Nah, jangka waktunya 2 tahun magang, nah baru kemudian dikeluarkanlah surat keterangan magang yang ditandatangani oleh 2 orang. Yang pertama adalah pimpinan kantor advokat. Nah, misalkan nama advokatnya Advokat A and Partners gitu, maka pimpinan kantornya harus tanda tangan, dan juga advokat pendamping. Nah, advokat pendamping ini biasanya advokat yang sudah senior gitu ya. Rata-rata sih yang kalau di kita advokat pendampingnya rata-rata yang sudah 10 tahun gitu. Nah, kalau pimpinan kantor boleh saja, yang penting dia sudah memiliki lisensi sebagai advokat atau pengacara. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana ketika misalkan Bapak Ibu mendapatkan seseorang yang mengaku-ngaku sebagai advokat tapi tidak bisa menunjukkan lisensinya. Nah, maka kemudian Bapak Ibu bisa melaporkannya ke kepolisian. Nah, entah itu misalkan melaporkan dengan pasal penipuan, atau misalkan bisa juga Bapak Ibu sudah bayar misalkan, tapi ternyata si yang mengaku advokat itu tidak bisa menunjukkan lisensinya, maka bisa saja dilaporkan penipuan. Kalau sudah bayar juga bisa dilaporkan penggelapan, kira-kira seperti itu. Nah, berbeda halnya ketika misalkan Bapak Ibu sudah bertemu dengan seorang yang mengaku advokat, nah tapi dia misalkan
bisa menunjukkan lisensinya, ID card-nya ada, kemudian berita acara sumpahnya, maka tahapan selanjutnya ketika Anda ingin menggunakan jasa hukum sebaiknya itu harus dilakukan MOU ya, Memory of Understanding. Nah, jadi perjanjian kerjasama antara si pemberi jasa dengan Bapak Ibu selaku penerima jasa. Nah, di MOU itu dijelaskan lingkup pekerjaan advokatnya apa saja yang dikerjakan. Nah, kemudian hak dan kewajiban masing-masing seperti apa, pembayaran dan lain sebagainya, sukses fee dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya dituangkan di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Sehingga jika suatu saat nanti ada permasalahan-permasalahan antara Bapak Ibu dengan si pengacara tersebut, maka Bapak Ibu bisa melakukan upaya hukum. Bisa saja misalkan upaya hukumnya dilaporkan si pengacaranya ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat misalkan. Atau misalkan bisa saja kalau ternyata si advokatnya tidak melaksanakan isi perjanjian, bisa saja digugat ke pengadilan, misalkan diselesaikan melalui jalan gugatan perdata, bisa saja. Atau misalkan bisa saja kalau di dalam pelaksanaan pemberian jasanya terdapat unsur-unsur penipuan, kemudian penggelapan, bisa saja dilaporkan ke polisian. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya saran dari kami selain daripada mengecek KTA atau ID card pengacara, kemudian SK pengangkatan berita acara sumpah, Bapak Ibu juga sebelum menggunakan jasa seorang advokat atau pengacara sebaiknya dicek dulu nih track recordnya seperti apa. Track record si pengacara yang akan Bapak Ibu gunakan untuk kepentingan hukum Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kira-kira track recordnya seperti apa. Gimana cara mengeceknya? Nah, sekarang saya kira mengecek track record seorang pengacara itu sangat mudah, bisa saja melalui internet. Misalkan Bapak Ibu bisa di searching di internet terkait dengan nama advokat tersebut. Nah, kalau advokat itu memang benar-benar advokat, biasanya muncul tuh namanya, dia muncul namanya di putusan A, putusan B, putusan C gitu. Nah, karena sekarang rata-rata putusan sudah di-upload di internet, di SIPP pengadilan, jadi nama-nama pengacaranya biasanya muncul. Nah, kalau misalkan pernah ada track record yang jelek, biasanya juga ada rekam jejak digitalnya. Misalkan pengacara si atas nama A pernah melakukan penipuan A, B, dan C, biasanya ada di media gitu. Nah, kalau setelah Bapak Ibu cross check melalui internet, misalkan ternyata track recordnya bagus, nah tidak pernah ada cacat, dia juga tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, nah baru kemudian Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk menggunakan jasa si advokat atau pengacara tersebut. Nah, artinya tahapan-tahapan untuk mengecek apakah advokat atau pengacara itu bodong atau tidak, nah itu bisa dilewati semua. Nah, sehingga Bapak Ibu juga bisa tenang. Misalkan tadi sudah dicek KTA-nya ternyata ada, berita acara sumpahnya juga ada, SK pengangkatannya juga ada, track recordnya bagus, kemudian kantornya juga ada. Nah, maka bisa dipastikan bahwa advokat atau pengacara tersebut adalah advokat yang terdaftar yang sudah sah secara aturan, secara peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Oke, saya kira pembahasannya cukup sekian. Nah, semoga Bapak Ibu ke depan tidak salah pilih menggunakan jasa seorang pengacara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang menimpa Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk mendukung channel ini, kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa membantu untuk mensubscribe channel ini, channel ASP Law Firm Official, kemudian share, komen yang baik-baik, nah share juga kepada saudara-saudara yang lain supaya ke depan tidak ada lagi orang yang ditipu atau misalkan kena tipu orang-orang yang mengaku sebagai advokat atau pengacara padahal mereka tidak mempunyai lisensi sama sekali. Nah, baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.